មេសានៅចុងខែមេសា1975 Selamat datang di Foto Indonesia. Di episode ketiga kali ini, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa orang terkejam menurut kalian? Hitler, Lenin, Kim Jong-un, Raja Namrud, Raja Fir'aun, atau Megalodon yang menghancurkan istana Putri Duyung di lautan Arka sebelah utara? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang orang yang bahkan membuat Hitler, membuat Fir'aun, membuat Raja Namrud itu minder dan sungkem kalau melihatnya karena kekejaman orang ini. Orang ini bahkan telah menghilangkan kurang lebih 2 juta nyawa penduduknya sendiri pada saat itu. Dia adalah Perdana Menteri Kamboja yang menjabat di tahun 1976 hingga 1979 yang bernama Salotsar atau yang biasa dikenal dengan nama julukan Pol Pot. Sungguh nama yang imut kalau kita dengar, namun sangat kontradiktif dengan perilakunya yang kejam, beringas, dan tidak berperi kemanusiaan. Seperti apa kisahnya dan seperti apa perjalanan politiknya, sehingga dia mampu untuk meraih titel pemimpin yang kejam? Mari kita masuk ke intronya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini nantinya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang seperti ini. Salotsar, atau yang biasa dikenal dengan nama Pol Pot, lahir pada tanggal 19 Mei 1925 di kota Prexbaf, Provinsi Kampong Tom di negara Kamboja, yang pada saat itu masih menjadi negara jajahan Prancis. Pol Pot ini lahir dari keluarga sederhana, bapak ibunya adalah seorang petani, namun banyak isu juga yang mengatakan kalau Pol Pot ini lahir dari selir salah satu raja Kamboja pada saat itu. Pada usia 5 tahun, Pol Pot ini dikirim ke Phnom Penh untuk tinggal bersama kakak laki-lakinya. Dia juga tentunya menempuh pendidikan di sana juga. Dan pada saat itu, Kamboja adalah salah satu negara jajahan Prancis. Maka kurikulum yang Pol Pot tempuh atau kurikulum yang diterapkan oleh negara Kamboja pada saat itu sesuai dengan kurikulum apa yang Prancis inginkan. Pol Pot ini adalah seorang siswa yang biasa-biasa aja. Bahkan dia sempat ditolak oleh beberapa sekolah menengah atas karena memang dia tidak mampu untuk lulus dalam seleksi yang sekolah terapkan. Pol Pot pada akhirnya belajar teknik pertukangan di salah satu sekolah teknik di daerah Pompon selama 1 tahun. Pada tahun 1949, Pol Pot ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan belajarnya di Perancis. Dan di Perancis itu, Pol Pot mengambil jurusan teknik elektronik radio. Di Perancis, dia sering kumpul dan bergabung dengan anggota Partai Komunis yang ada di sana. Kelompok-kelompok komunis ini sering melakukan aksi di dalam pemerintahan Perancis. Mereka menyuarakan ide-ide seperti penghapusan penjajahan, perlawanan terhadap kapitalisme, dan juga ide bahwa manusia itu pada dasarnya adalah setara atau equal, atau antara manusia dengan manusia lain itu tidak ada perbedaan. Dari cukup berkuasanya Partai Komunisme di Perancis ini, akhirnya salah satu idenya dikabulkan oleh pemerintah Perancis pada saat itu, yaitu dibebaskannya atau dimerdekakannya salah satu negara jajahan Perancis, yaitu Vietnam. Nah, dari hal tersebut, Pol Pot ini dalam tanda kutip tercerahkan. Dia memiliki visi untuk membentuk sebuah partai komunis dan menerapkannya di Kamboja saat dia lulus dari Perancis nanti. Buku yang Pol Pot baca ini salah satunya adalah Manifesto Komunis karya Karl Marx, juga menjadi salah satu hal yang membuat Pol Pot ini tercerahkan. Pada tahun 1953, Pol Pot ini akhirnya kembali ke Kamboja. Bukan karena dia lulus, namun karena beasiswanya itu dihentikan dikarenakan Pol Pot sering mengalami kegagalan dalam ujian. Setelah kembali dari Perancis, Pol Pot ini sempat menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Phnom Penh pada tahun 1956 hingga 1963. Karir politiknya dimulai pada tahun 1956. Di samping dia bekerja sebagai guru, dia juga pelan-pelan membangun partai komunisnya. Karena relasi politik komunisnya ini cukup banyak,
dan Pol Pot juga salah satu orang yang dicintai oleh para komunis, Pol Pot secara perlahan membentuk sebuah partai komunis yang dinamakan Khmer Merah. Di tahun 1975, melalui perang saudara, melalui deklarasi, melalui parlementer, akhirnya Partai Khmer Merah ini mampu untuk menggulingkan rezim Lon Nol, pemerintahan yang berkuasa di Kamboja pada saat itu. Ketika Partai Komunis Khmer Merah ini menguasai pemerintahan Kamboja, Pol Pot yang menjadi pemimpin dari partai tersebut akhirnya dia menjabat juga sebagai Perdana Menteri Kamboja pada saat itu. Dan di tahun 1975 inilah awal dari penderitaan, awal dari kekejaman, awal dari pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah dimulai. Pol Pot ini membawa visinya untuk masyarakat itu hidup dengan kesetaraan, sama rasa sama rata, dan ingin juga membawa Kamboja ini menjadi negara yang sosialis agraris, dan tentunya menentang masuknya kapitalisme di Kamboja. Dan karena Pol Pot ini adalah penentang keras kapitalisme, dan menganggap bahwa sumber masalah dunia pada saat itu adalah uang, maka kebijakan aneh yang dia lakukan pertama kali adalah dia menghapus seluruh uang atau seluruh peredaran uang yang ada di Kamboja pada saat itu. Setelah tidak adanya uang yang beredar di negara Kamboja, tentunya otomatis membuat seisi negara Kamboja itu menjadi berantakan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti dokter atau guru atau penjaga toko, mereka itu udah gak bisa lagi menafkahi keluarga-keluarganya. Iya, karena memang uangnya itu sudah tidak ada. Dan Pol Pot ini memaksa seluruh orang-orang yang ada di kota yang memiliki pekerjaan seperti dokter atau penjaga mesin cuci atau dan lain sebagainya itu dipaksa untuk berpindah ke desa dan menjadi petani di desa. Selain mengubah seluruh profesi yang ada di negara Kamboja ini untuk menjadi petani, Pol Pot ini juga memaksa seluruh orang untuk menggunakan seragam yang sama tanpa adanya atribut-atribut lain. Dan juga seperti sifat diktator-diktator yang lain, barang siapa ada yang melanggar peraturan dari diktator tersebut, maka dijatuhilah hukuman berupa eksekusi. Tentu saja bukan hanya kengerian itu saja yang terjadi, karena seluruh warga kota maupun desa, karena seluruh warga itu dipaksa harus menjadi petani, otomatis kebutuhan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak berjalan sama sekali. Jadi misalkan ketika ada rakyatnya yang lagi sakit, ya mereka hanya bisa pasrah dan menunggu untuk berpindah alam. Dan tentunya pengetahuan rakyat di Kamboja atas pertanian itu sangat-sangat rendah. Selain dikarenakan mereka yang sedang menggarap pertanian itu adalah sebenarnya bukan petani, mereka juga tidak mendapatkan pendidikan apapun. Pendidikan bercocok tanam, pendidikan bagaimana cara mengontrol hama, dan lain sebagainya. Dan buku-buku yang mereka boleh baca itu cuma buku-buku tentang komunisme saja. Mereka tidak membaca buku tentang bagaimana caranya menanam pohon yang benar, bagaimana caranya untuk mendapatkan panen yang banyak, dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Akibatnya apa? Tentu saja gagal panen terjadi di mana-mana. Dan juga buntut dari gagal panen adalah kelaparan yang terjadi di mana-mana. Dan gilanya lagi itu apa? Karena pemerintahan mereka ini adalah komunis, udah hasil panennya itu pada gagal, dan kalau ada yang berhasil pun itu sedikit, 50%-nya itu diambil oleh pemerintah juga. Nah, rakyat di sana itu harus makan apa? Setelah melihat rakyatnya ini kelaparan dan mengalami gagal panen, Pol Pot ini melihat masalah yang terjadi ini bukan karena sistemnya yang salah, namun karena rakyatnya yang kurang produktif. Akhirnya apa? Seluruh rakyat yang ada di sana, baik anak kecil, perempuan maupun bapak-bapak itu, mereka itu dipaksa bekerja selama 16 jam lebih 7 hari dalam seminggu, tanpa adanya istirahat maupun hari libur. Dan bukan hanya itu saja, setelah kebijakan itu dilakukan, Pol Pot ini menganggap bahwa keluarga adalah salah satu hal yang menyebabkan produktivitas masyarakatnya ini menurun. Akibatnya apa? Seluruh warga yang ada di sana dipaksa untuk berpisah dengan keluarganya. Mereka dipisahkan dari satu desa ke desa lain, dan di setiap tempat di desa tersebut selalu ada penjagaan militer yang tentunya kejam. Barang siapa yang melanggarnya, maka dia akan dihukum di situ atau mungkin dieksekusi di situ. Semakin kesini, Pol Pot itu juga semakin memperketat aturannya.
Seperti misalkan saat bekerja ada orang yang terlihat istirahat saja, jika ketahuan sama penjaganya di sana, maka dia akan terkena hukuman pidana. Bukan hanya itu saja, setiap orang yang terlihat warawiri atau berkeliaran di malam hari, mereka juga akan dikenakan hukuman pidana. Dan orang waras mana yang mampu untuk menaati peraturan aneh Pol Pot ini? Tentu, semakin ketatnya peraturan, semakin banyak juga orang yang melanggarnya. Akibatnya apa? Penjara di sana itu penuh dengan orang-orang yang tidak bersalah. Saking banyaknya tahanan yang ada di sana, bahkan ada salah satu sekolah di sana yang memang dijadikan tempat untuk menahan para tahanan-tahanan ini. Dan di penjara juga, mereka sama sekali tidak diperlakukan layaknya manusia. Ruang tahanan yang luar biasa sempit, mereka kencing dan ngising juga di situ, dan mereka hanya diberi makan 2 hari sekali. Bahkan menurut laporan yang beredar, banyak orang di tahanan sana yang mereka itu memakan bangkai tikus serta belatung-belatung hanya untuk mengisi perut mereka yang sudah memang kelaparan. Di sana ada sebuah pohon yang bernama pohon Sangkiri. Pohon itu merupakan saksi bisu atas kekejaman Partai Khmer Merah ini. Pohon ini adalah tempat pembantaian bagi orang-orang yang telah melanggar perintah Pol Pot. Kegilaan Pol Pot ini sudah benar-benar di luar apa yang kita pikirkan. Setiap ada orang yang mengkritik kebijakan Pol Pot ini, maka dia akan dicap sebagai pemberontak atau pengkhianat negara. Nah, orang-orang yang dianggap pemberontak ini dihukum dengan cara yang luar biasa sadis. Jika ada seseorang yang dianggap pemberontak, maka bukan hanya orang itu saja yang akan dihukum, namun keluarganya juga akan dihukum pula. Mereka mengambil orang terlemah di keluarganya untuk dijadikan korban atas kesalahannya. Misalkan anak kecil atau adik perempuannya, untuk mereka eksekusi di pohon itu di depan mata orang yang sedang dihukum. Dan metode hukumannya ini benar-benar sangat sadis. Dia mengambil kaki orang yang terlemah di keluarganya, kemudian dia hempaskan kepalanya di pohon tersebut. Dan kejadian itu dilihat langsung oleh orang yang sedang dihukum. Dan orang yang dihukum ini hanya bisa pasrah dan menangis melihat keluarganya yang dieksekusi di depan matanya. Bukan cuma rakyat yang dieksekusi, pemerintahan-pemerintahan yang dalam tanda kutip sudah mulai sadar atas kekejaman Pol Pot ini dieksekusi seperti itu juga. Pohon ini adalah saksi betapa brutalnya manusia ini. Keruntuhan rezim Khmer Merah. Sebagai negara tetangga, Vietnam dan Kamboja ini sering sekali mengalami konflik-konflik, baik mengenai batas wilayah, mengenai ideologi, saling sindir, dan lain sebagainya. Konflik ini akhirnya semakin membesar dan mencapai titik puncaknya ketika Kamboja ini menyerang salah satu desa yang ada di Vietnam yang berada di perbatasan negara tersebut. Akibatnya apa? Vietnam berbalik dengan melakukan serangan tiada henti ke negara Kamboja. Dan untuk lebih detailnya tentang perang Kamboja dan Vietnam ini, kalian bisa nonton film dokumenter atau membaca jurnal-jurnal yang sekarang sudah banyak bertebaran di internet. Dari peperangan tersebut, Vietnam mampu untuk menggulingkan Kamboja di bawah pemerintahan Pol Pot itu di tahun 1979. Para rezim Khmer Merah ini lari terbirit-birit ke hutan, namun akhirnya tentara-tentara Vietnam ini mampu untuk menangkap satu persatu para rezim Khmer Merah ini. Dan Pol Pot pada saat itu tertangkap. Sejak saat itu pula, Vietnam ini menguasai negara Kamboja. Pada saat itu, Vietnam itu dalam tanda kutip menjadi pahlawan bagi rakyat-rakyat Kamboja pada saat itu. Akhirnya, rakyat Kamboja terbebas dari rezim yang sangat mengerikan di bawah pimpinan Pol Pot ini, yang sejak 1976 mengalami penderitaan yang bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lebih dari 2 juta orang meninggal karena kelaparan, karena kerja paksa, karena kelelahan, karena eksekusi yang dilakukan oleh rezim yang dipimpin Pol Pot ini. Pada tanggal 15 April 1998, bertepatan dengan tahun di mana Vietnam ini akhirnya keluar dari Kamboja, Pol Pot ini mengembuskan nafas terakhirnya dengan cara yang sangat biasa saja. Bahkan di usia senjanya, Pol Pot ini tidak mendapatkan sanksi apapun. Di usia senjanya, bahkan Pol Pot ini sering berpergian kemana-mana tanpa adanya beban dan penyesalan. Sebenarnya, pemerintah Kamboja telah memberikan sanksi seumur hidup kepada Pol Pot ini. Namun entah bagaimana, sanksi tersebut akhirnya dicabut.
Iya, kita tidak pernah tahu. Hidup itu memang tidak adil. Jadi, biasakan diri. Oke, itulah tadi salah satu kisah orang paling brutal di dunia. Ya mungkin kita bisa ambil pelajarannya dari situ adalah jangan bodoh. Dan tentang ideologi-ideologi yang ada, sekarang banyak sekali ideologi-ideologi yang masuk, namun tetaplah berprinsip bahwa kemanusiaan adalah di atas segalanya. Saya RZ dari Vote Indonesia, pamit dan sampai jumpa.